Banyaknya kabar yang beredar mengenai konflik dan perpecahan dalam rumah tangga sempat membuat aku cemas dan berpikir, bagaimana sih caranya supaya rumah tangga itu bisa sehat, bisa bertumbuh, dan bisa langgeng. Lalu muncul ide untuk meminta tips kepada teman-teman yang sudah lebih dahulu berumah tangga. Dan inilah dia Garwoku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Sudah hadir bersama aku, Ayah Tony dan Bunda Cynthia. Yeay, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk sharing-sharing. Nah, Cynthia ini adalah teman satu circleku yang termasuk paling awal menikah dan kisahnya menginspirasi. Jadi aku tertarik untuk mengajak ngobrol nih, tahu gimana sih pendekatan upaya pencarian jodoh. Terus setelah menikah, alhamdulillah sekarang sudah punya 2 anak ya, laki-laki ganteng-ganteng loh. Nah, jadi penasaran gimana sih parentingnya. Nah, sebelumnya bisa diceritakan dulu nih, gimana sih kok bisa kenal gitu? Gimana ya? Sebenarnya kita kenalnya awalnya karena di prank ya. Iya. Mungkin dari Mas dulu deh. Oke. Jadi saya tuh punya dosen saya namanya Ustadz Masud. Nah, Ustadz Masud ini punya istri, istrinya itu masih kakak sepupunya Cynthia. Ceritanya sudah lama sebenarnya, ditawari lama, tapi masih, karena memang masih belum ada tanggapan kitanya. Akhirnya diajak, ayo lihat tanah katanya. Lihat tanah ke Gunung Sari katanya. Apa sih? Habis dijual beli tak? Oh ya, habis itu tapi mau lihat tanah kok sekeluarga diajak semua. Jadi ya istrinya, anak-anaknya, ternyata di sepanjang jalan itu yang kakak sepupunya Tia ini menceritakan tentang sosok dia. Kita apa maksudnya ini? Dari sepanjang jalan itu diceritakan tentang dia. Aku terus sampai sana ketemu orang tuanya, ketemu ibunya, termasuk biasa melirik sedikit, apa yang diceritakan seperti apa itu, lirik begini. Ya. Nah begitu, terus akhirnya di sini terus ditodong ta'aruf ceritanya. Waduh, berarti ditodong ta'aruf setelah bertemu itu. Ya bertemu pertama langsung ditodong ta'aruf. Jadi yang kita ini akad awalnya adalah lihat tanah, sampai situ menjelang maghrib, sudah maghrib ke rumah famili saya saja, akhirnya mampir, terus ditodong ta'aruf lah gitu. Akhirnya kita kan, nah, terus setelah nggak tahu ya kenapa dilirik gini, ya boleh lah. Boleh lah. Terus dikasih waktu seminggu sebenarnya untuk sholat istikharah itu. Sambung cerita dulu, sampai gimana? Baru kita lanjut nanti. Sebentar, ini jadi waktu ditodong itu, apakah Ayah Tony ini memang sudah berencana menikah, tapi apakah karena melihat ini jadi bolehlah, jadilah maju gitu, gimana? Jadi itu kisahnya panjang gitu. Kisahnya panjang sebenarnya. Jadi waktu itu saya umur 29 ya. Target saya nikah tuh umur 25. Jadi termasuk ta'aruf sudah berkali-kali sebenarnya. Ta'aruf berkali-kali, tapi tidak pernah ada yang jadi. Yang saya serius itu tidak ada jadi. Begitu di prank malah jadi. Jadi pas sebelum di prank ini ya sempat dapat salah satu yang cukup menginspirasi, yang kemudian saya bilang bolehlah, itu karena memang ada satu inspirasi dari salah seorang ustadz saya, namanya Ustadz Ahmad Furqan Muntasir, Kiai di Madura dan almarhum sekarang, barusan kemarin almarhum.
Itu Pak Tony, jodoh itu sudah sesuatu yang pasti, tapi Allah lebih tahu kapan akan dipertemukan. Termasuk satu Furqan itu kan tahu bagaimana saya taruh berkali-kali itu kan. Ternyata apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang baik yang jelek menurut kita juga belum tentu jelek menurut Allah. Ternyata ketika anggaplah bahasanya tidak berhasil berkali-kali itu karena Allah lebih tahu. Menurut kita mungkin waktu itu aduh kok enggak tapi ternyata di situ itu ternyata di balik itu ternyata ternyata seandainya dulu jadi pasti kan dia bukan jodoh saya, pasti akan bisa lagi ya. Nah, begitu ya, alhamdulillah ditemukan jodoh di waktu yang tepat dengan orang yang tepat dan di saat yang tepat. Gitu sih akhirnya ya bolehlah barangkali ini jodoh saya gitu kan yang terakhir. Setelah sebulan sebelumnya lah dapat nasihat itu sebenarnya. Terus kalau dari versinya Bunda ini pranknya kayak gimana? Kalau Ayah tadi kan prank lihat tanah. Kalau versinya Bunda pranknya kayak gimana? Pranknya itu waktu kerja dihubungin sama kakak sepupu kan. Bilang gini, nanti pulang kerja sekitar jam 5 sore nanti ada tamu gitu. Nanti saya sama keluarga mau ke rumah gitu. Oh iya, enggak apa-apa, monggo silakan. Kan memang soalnya kan sepupu ya. Yeah. Tapi jangan lupa nanti pakai gamis, pakai dandan gini. Kok gini? Sudah ada apa ini gitu ya. Kalau mau main ya main aja gitu kan. Ya dari situ sih mulai agak kayaknya ada apa-apa gitu. Nah, terus ya tadi sudah seperti diceritain sama Mas. Ya tiba-tiba bawa yang nggak kenal sebelumnya ya kan. Bawa temen kan mikirnya soalnya kalau dari usia dari kakak sepupu, suaminya kan ya jauh. Usia agak jauh ya. Oh, dosen saya. Iya, makanya usianya kan jauh. Temen berarti kan seusianya ya. Saya kira mungkin mau main apa atau ada keperluan apa gitu. Ya itulah awal ketemunya. Lalu setelah dikasih waktu seminggu istiqoroh itu gimana? Apa masa hanya dengan melihat saja terus langsung istiqoroh? Apa kedua pihak ini berusaha cari tahu gitu? Masing-masing tanya ke yang ngeprank tadi, yang menjodohkan tadi, gimana? Kalau awal itu akhirnya saya minta paling enggak tukeran CV gitu ya kan, enggak pernah kenal sama sekali gitu. Akhirnya sepakat untuk tukeran CV. Kalau untuk yang saat itu sih CV-nya Mas mungkin yang sudah benar-benar CV yang taruh ya, visi misi kayak gitulah. Nah sedangkan kalau saya kan belum pernah nyiapin yang gituan, jadi yang tak kasih kan CV lamar kerja. Itu benar-benar CV lamaran kerja itu yang tak kasihkan itu sih. Setelah akhirnya saling tukar CV, terus kemudian semingguan lagi mungkin ya ketemu lagi sama. Akhirnya ketemuan lagi, Mas sama kakak sepupu datang lagi ke rumah, terus saya tadi menodong lagi ya. Ayo sudah sudah lewat tanggalnya, gimana mau lanjut atau enggak gitu sih. Kayak dosen nagih tugas mahasiswanya. Tapi itu dari tukeran CV ada tanya jawab atau hanya berdasarkan CV saja? Saat itu masih CV aja ya. Masih CV. Sampai kemudian dari dari kakak sepupu kan nanyakan lagi nih gimana kelanjutannya, iya atau enggak gitu ya. Kalau dari saya saat itu langsung sudah sempat cerita ya dulu ya. Iya, itu diceritakan aja itu biar semuanya tahu gitu. Ya. Jadi kalau dari hasil waktu sholat istiqoroh itu ada istilahnya gambaran gitu ya. Saat istiqoroh itu saya dapat gambaran kayak di mimpi itu saya sama Mas itu kayak gimana ya, kayak di pantai gitu ya backgroundnya, terus kayak digandeng gitu, terus saat itu kayaknya lagi happy banget gitu. Nah mungkin akhirnya dari situ sih mulai agak yakin apa mungkin ini ya jawabannya dari hasil istiqoroh gitu. Nah itu sholat istiqorohnya sekali atau beberapa kali baru dapat kayak isyarat dari mimpi itu? Itu kan kemarin seminggu tuh jatahnya deadline-nya itu sekitar saya lupa ya, nggak seberapa ingat, antara 3 sampai yang kelimanya lah itu baru dapat gambaran itu sih. Kalau dari Ayah Tony
hasil istiqorohnya seperti apa? Saya itu sejak dari umur 23 sampai 29 waktu itu istikharah itu tidak pernah mimpi. Jadi istikharah berkali-kali itu hampir tiap malam itu tidak pernah mimpi. Tetapi mungkin dirupakan dalam orang istikharah itu kan ada 3 jawabnya, cara jawabnya kan. Nah, mungkin saya itu lewat langsung lewat dimudahkan atau kalau dulu kan biasanya mulai dari awal-awal ya kayak Arjuna mencari cinta dulu kan ceritanya kan. Kayak berkali-kali mungkin lebih dari 15 mungkin itu. Taruh itu. Mungkin lebih dari 15 kali sampai lupa saya. Lebih dari 15 kali. Itu mesti kalau entah ibunya kemudian awalnya cocok semua, tiba-tiba di akhir ibunya yang ngeper, bapaknya yang ngeper, tidak boleh dibawa kemana-mana dan sebagainya. Mungkin itu jawaban istikharah mungkin seperti itu. Kemudian yang pas terakhir yang ini itu kok nggak mimpi, malah terakhir tapi kan mimpi Satria Baja Hitam RE. Ini bukan jawaban istikharah ini. Nah, akhirnya tapi kemudian sama orang tua, kemudian sama prosesnya itu mudah. Jadi kayak dipermudah itu, prosesnya kayak dipermudah akhirnya. Mungkin ini jawabannya. Karena saya berkali-kali sholat itu tidak pernah dijawab lewat mimpi sejak umur 23. Jadi dari proses pertemuan pertama kali sampai menikah itu berapa lama? Kalau kita mungkin ke ini dulu ya, ke kitbahnya ke lamarannya dulu. Kok dari awal ketemu sampai lamaran itu 5 kali ya? 5 kali sama yang di prank gitu. Itu jadi 5 kali. Berapa bulan? Itu ya, dari Oktober ya. Oktober sampai Februari. November, Desember, Februari, pokoknya Oktober, Februari lamaran. Dan selama proses itu apakah nggak ada tanya jawab? Apakah setelah bertukar CV itu mendekati hitbah atau setelah hitbah itu ada tanya jawab atau bagaimana? Setelah lamaran kita baru ada tanya jawab itu. Cuman waktu ngasih jawaban Mas itu memang minta ketemu ya, datang ke rumah nemuin ayah, papa sama mama saat itu. Terus ada satu yang memang sudah diutarakan dari awal gitu. Jadi intinya yang pertama waktu itu kalau seandainya memang bersedia ya Mas ya, apakah nanti sanggup kalau seandainya harus tugas luar dari Surabaya, apakah mau bersedia ikut gitu sih. Itu awalnya. Dari ayah Tony ngomong ke Cynthia. Itu awalnya sih itu. Terus kemudian kemarin alhamdulillah berarti jawabannya bersedia dari keluarga juga. Mungkin lihat dari yang dulu ya. Yang dulu pernah pengalaman sudah deal ternyata di akhir ngeper itu ya. Jadi mungkin sama Mas disampaikan di awal dulu kalau memang iya kita nanti bisa lanjut gitu. Terus apa itu saja? Persyaratan yang kan itu? Kalau awal yang dari Mas itu ya. Kalau saya itu hanya satu itu aja sih. Saya satu. Mau enggak? Kalau pokoknya ikut kemana-mana ikut saya, mau enggak gitu aja sebenarnya. Tapi ini mohon maaf kan, Cynthia kan posisinya bekerja. Berarti dengan adanya syarat itu nanti kalau andai kata ayah Tony ini dipindah tugas luar, berarti harus berhenti dari pekerjaan. Iya, karena memang konsekuensinya seperti itu. Iya, karena memang sudah di awal dijelaskan ya, berarti ya kita sudah ini ya harus siap juga karena memang sudah dijelaskan di awal sebelum nikah pun, sebelum lamaran juga sudah diminta seperti itu. Tapi kalau dari ayah Tony ini perihal istri bekerja ini mempermasalahkan apa enggak? Apa itu kan tadi persyaratannya hanya mau ikut kalau pindah keluar kota. Perihal istri bekerja ini apakah juga jadi pertimbangan ataukah ada syarat ketentuan berlaku kamu boleh kerja asal gini. Kalau saya pada dasarnya itu prinsip saya itu ya pokoknya apapun kegiatannya, mau kerja mau di rumah, it's okay. Yang jelas selagi karena sekali lagi ketika istri itu kita tinggal bekerja, kalau kemudian aktivitasnya itu monoton pasti akan membosankan. Sehingga yang paling aman dalam menemaninya terserah itu aktivitas yang kesukaannya apa. Kalau sukanya kerja tidak apa-apa, kerja itu. Kalau misalnya sukanya di rumah tidak apa-apa, itu di rumah itu. Sehingga bukan masalah kerja tidak kerjanya, pokoknya apapun aktivitasnya kalau positif tidak apa-apa. Ya begitu. Termasuk kerja
nggak terlalu mempermasalahkan kerja. Perihal batasan pekerjaan istri itu kan apakah maksudnya apakah ada kesepakatan berdua, maksudnya di mana jam kerja istri tidak boleh terlalu padat atau bagaimana? Kan itu kan takutnya nanti kalau istrinya lebih sibuk mengganggu rumah tangga. Bagaimana kalau menurut kalian berdua? Jadi sebenarnya namanya kerja di mana-mana selagi kita tuh jadi karyawan itu pasti ngikut aturan. Kecuali kita yang punya usaha itu sendiri. Ya. Sehingga ya mau bekerja itu aktivitas apapun dan di jam kapanpun itu kan kalau diniati ibadah semuanya baik. Sehingga urusan lain-lain itu akan mengikuti, pasti ada jalan keluarnya. Kalau pas misalnya andaikan di desa malam, toh saya malam juga ada di rumah. Ya, kan. Toh pasti ada hari liburnya dan sebagainya, sehingga bukan kendala utama sebenarnya, bukan kendala utama. Mau Bunda gimana? Kan itu pertanyaan buat Mas. Lalu menurut kalian berdua hal-hal penting apa yang harus dibahas sebelum menikah? Menikah. Banyak ya kemarin. Yang kalian merasa wah ini penting ini dibahas dan memang dengan membahas itu membantu jalannya pernikahan. Jadi kalau dulu memang kan sebelum kita lamaran kan belum pernah nggak ada tanya jawab ya. Iya. Tanya jawab cuman itu aja sih ya waktu kesepakatannya Mas awal itu. Cuman setelah kita lamaran saya sempat ngasih soal ujian ya Mas ya. Jadi waktu itu saya sampaikan ada mungkin sekitar 10-an ya. 10 pertanyaan. Daftar pertanyaan. 10 daftar pertanyaan. Waduh, itu Itu. inspirasi dari mana itu pertanyaan? Gitu. Jadi kalau istilahnya kan ini ya buat meyakinkan ya Iya. gitu ya. Ini masalahnya pernikahan tuh nggak cuma sehari 2 hari ini sampai. Lah itu terinspirasi dari mana? Nah, isinya apa ya? Isi pertanyaannya Isi coba. pertanyaannya apa ya? Yang pertama mungkin Beberapa aja. Iya, berapa? Yang diingat. yang paling ingat itu adalah gini. Tanggapan Mas menurut terkait poligami itu gimana? Waduh, itu langsung salah jawab kelar itu gak jadi. Terus, Itu yang pertama itu. terus apakah jawabannya memuaskan? Mau nggak dijawab? Ya, jadi masalah poligami itu ya paling enak itu lihat sejarah saja. Karena kan ya semua yang terjadi di dunia ini pasti kan berulang terus. Ya kita lihat sejarah zaman dulu. Yang jelas larangannya tidak ada. Larangannya tidak ada dalam Quran, tidak ada larangannya. Tapi kemudian tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Khadijah itu istri pertama beliau belum pernah dimadu hingga beliau meninggal. Secara sejarah. Ali bin Abi Thalib juga sama, belum pernah memadu Fatimah sampai Fatimah meninggal. Sehingga dalam hal ini masalah kesetiaan itu masalah yang utama di dalam prinsip mahabbah atau cinta gitu kan ya. Sama termasuk dosa paling besar itu syirik itu menyekutukan kan, menduakan. Sehingga ternyata ini dalam konsep rumah tangga ini yang dibawa oleh Imam Ghazali ini ternyata konsep kesetiaan itu menjadi sesuatu yang yang utama, yang prinsip. Jadi sehingga poligami itu tidak ada larangan karena poligami itu adalah emergency. Itu yang pertama. Yang kedua, poligami itu bukan menambah, itu mengurangi. Karena zaman jahiliyah itu istri itu tidak terhingga seberapapun. Kemudian Islam datang dibatasi. Jadi lihat yang masna wa thulatz wa ruba' di surah An-Nisa itu bukan menambah, itu membatasi sebenarnya. Asbabul wurudnya itu membatasi, sehingga itu bukan menambah, itu membatasi, sehingga fokusnya adalah poligami itu tidak dilarang, tetapi tata cara poligami ternyata Rasulullah dan para sahabatnya mengutamakan kesetiaan. Setelah itu kemudian kan baru bantu orang nikah berikutnya Rasulullah begitu, karena itu perintah, bukan karena maunya Rasulullah. Itu barangkali tanggapan dari saya tentang poligami. Lalu pertanyaan apa lagi nih yang ditanyakan? Yang berikutnya ini
tentang apa ya, visi misi kemarin sudah sempat ini ya di CV kan sudah dijelaskan. Cuman ada satu pertanyaan tuh yang saya tanyakan ke Mas itu, kira-kira nanti ada nggak program harian apa yang sekiranya nanti bisa diterapkan di keluarga kita gitu sih. Itu juga jawabannya sangat mengagetkan saat itu gitu ya. Jadi Jadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu yang diharapkan Cynthia apa sebenarnya? Ya kayak hal-hal yang simpel sih, misalkan kayak nanti ada program kayak sholat jamaah kayak gitu-gitu ya, terus kayak gitu mungkin kumpul bareng sama anak-anak, nanti mungkin belajar bersama gitu ya. Sebenarnya cuman simpel itu, cuman jawabannya Mas itu yang langsung dikasih kurikulum gitu. Ayo Mas, coba di replay lagi jawabannya seperti apa waktu itu. Jadi karena ya jawaban itu dipengaruhi oleh basicnya. Basic dari pendidikan, akhirnya waktu itu kalau simpelnya sih ya namanya kegiatan harian, kalau pengen terjadwal ya buat kurikulumnya, kalau nggak ada kurikulumnya nanti outputnya nggak kena gitu, kita kan orang pendidikan gitu kan, akhirnya kita buat kurikulum. Jadi jawaban saya kurikulum mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi karena basicnya juga pesantren ya, waktu itu kita agendakannya paling nggak sholat tahajud. Jadi jam 3 sholat tahajud, habis itu ngobrol-ngobrol sejenak atau istirahat sejenak. Setelah itu nanti subuh, habis sholat subuh nanti ada wirid pagi, zikir pagi. Setelah itu ngaji sebentar, lalu terus persiapan aktivitas pagi. Setelah itu ya di tempat amal masing-masing, bekerja masing-masing. Pulang maghrib sholat jamaah, terus zikir petang, setelah itu terus ngaji Quran. Ceritanya kan ngaji Quran, habis isya nanti ya belajar bersama, sharing bersama, baru nanti kalau sudah ngantuk tidur. Jadi ya simpel, sebenarnya itu simpel, cuman mungkin karena waktu itu saya bikin draft kayak jadwal kuliah gitu ya kan, jadwal kuliah, kemudian nanti termasuk ada profil outputnya, jadi akhirnya terkesan kayak padahal simpel sebenarnya simpel, cuman karena mungkin sajiannya itu by data mungkin terkesan kayak akademik gitu anunya. Lalu satu lagi pertanyaannya apa yang paling diingat? Apa yang berkesan ya? Iya. Gini, rencananya kalau ke depan nanti pingin punya berapa anak gitu ya? Itu juga salah satu yang ditanyakan sebelum kita nikah ya. Gitu. Dan itu jawaban yang bikin wow gitu. Karena tadi tuh ini bisa dijawab langsung kan Cynthia. Iya. Jadi masalah anak itu kan masalah rezeki sebenarnya. Jadi namanya rezeki itu rahasia Allah. Sehingga kita tidak bisa menentukan, hanya bisa mengusahakan. Waktu itu jawaban saya sebenarnya simpel, cuman kaget aja dia. Simpel itu. Ya, pengen punya anak berapapun yang Allah kasih. Gitu kan, berapapun yang Allah kasih. Dikasih 1 ya alhamdulillah, dikasih 2 alhamdulillah, bahkan 10 pun tetap akan kita terima, tetap alhamdulillah. Bahasa gitu, kemudian berarti pasal berapa? Sebanyak-banyaknya, akhirnya gitu kan ya, sebanyak-banyaknya. Tapi dikasih sedikit, ya masalah itu kan rezeki dari Allah. Itu sih yang kaget aja, ya boleh sebanyak-banyak langsung kaget. Nah itu kan pertanyaan yang sebelum ya tadi ya. Kalau setelah menikah, apakah ada yang didiskusikan di awal-awal pernikahan yang penting sekali untuk didiskusikan? Ada. Langsung mengalir aja. Jadi ditanya pengalamannya dulu gimana sebelum sama. Nah gitu kan, itu kan banyak itu. Jadi istilahnya gimana sih kok bisa suka sama saya? Itu perlu. Apa yang bisa yakin dengan saya? Ya gitu. itu masing-masing coba diceritakan apa yang membuat Ayah Tony yakin sama Cynthia dan apa yang membuat Cynthia yakin sama Ayah Tony. Oke. Sebenarnya ya mungkin kalau jawaban saya kurang pas nanti yang jelas jawabannya tuh begini. Yang bikin saya yakin waktu itu
apa namanya, pertama karena pastilah nggak bisa dipungkiri ketika laki-laki suka yakin pada perempuan pertama pasti dijamali ya kan ya, karena ya srek gitu aja, srek dilihat enak gitu aja, dilihat enak, kurotayun lah masalah, dilihat enak srek. Kemudian yang kedua ya saya lihat cukup cerita ya, saya dilihat sambil cerita dari kakak sepupunya itu kan nggak pernah pacaran dan sebagainya, semacam-macam itu kan. Nah itu yang sebenarnya daya tarik lebihnya di sana. Ya, berarti nanti ini saya cowok pertama ini. itu daya tarik kuat itu. Kemudian karena zaman modern waktu itu kan jarang sekali kita bisa apa namanya menemukan seorang wanita yang kemudian betul-betul dia apa namanya masih belum pernah pacaran, itu jarang sekali kan. Nah, ini mutiara di kota ini. Mutiara di kota. Nah, itu yang apa namanya saya bilang bunda itu. Yang kedua, cerita dengan orang tuanya itu kok apa-apa diskusi di satu keluarganya, berarti hubungannya baik dengan orang tuanya. Jadi patokan saya itu hanya 3 itu. Pokoknya saya suka berarti fisik ya. Yang kedua adalah karena memang dia ini apa namanya ya, berarti wanita baik-baik lah, wanita baik-baik. Yang ketiga, kita kalau dia baik dengan orang tuanya, itu aja. Kalau dia baik dengan orang tuanya berarti aman. Kalau sudah hubungan dia dengan orang tuanya nggak baik, itu sudah salah satu tanda-tanda. Itu sih tiga hal itu yang waktu itu saya jawab. Bunda Ayas ini. Ayo kalau mana ya? Kalau saya sih nggak ada kriteria khusus sebelumnya. Cuman memang waktu kenal dengan Mas tuh awal saya minder karena memang dari basic pendidikan apa itu kan memang semuanya umum ya, sekolah umum, masalah keagamaan juga ya tahu, cuman tidak mendalam. Jadi awalnya sempat minder dengan Mas yang basicnya mungkin santri gitu ya, terus kemudian sekolahnya juga yang agama, begitu agamis. Cuman waktu kenal dengan Mas sepertinya ya tadi yakin sih kalau misalkan insya Allah bisa jadi imam yang baik gitu. Tapi tentang keminderan itu disimpan dalam hati apa juga diomongkan? Saya takut nggak bisa mengimbangi gitu. Dikomunikasikan apa gimana? Itu masuk di 10 awal yang kita ujian itu. Di salah satunya itu juga ada. Saya nyatakan juga, maksudnya saya masih dalam tahap belajar gitu ya. Saat itu saya juga masih kemana-mana ya pakai celana, pakai belum kerudung yang besar gitu kan. Tapi jadi kalau misalkan diminta untuk segera itu sebenarnya masih belum siap gitu sih. Tapi dari jawaban Mas yang istilahnya mau menerima lah, mungkin salah satu kondisi saya saat itu, ya itu yang bikin saya yakin. Nah ini sudah punya 2 anak, ini mempersiapkannya gimana? Nah itu